Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini kita akan membuat amigurumi atau boneka. Di sini saya beri nama Meirinda Doll. Nih, pembuatan amigurumi ini menggunakan benang silk cotton atau katun sutra. Di sini saya memakai yang merek seperti ini ya. Ini berbagai warna, jadi saya untuk warna skin seperti ini, kemudian warna rambut seperti ini. Untuk pemilihan warna sebenarnya bebas ya, sesuai dengan selera masing-masing. Terutama untuk warna pakaian mungkin ini menyesuaikan saja dengan kesukaan atau favorit teman-teman. Di sini saya memakai banyak warna. Untuk bagian dalam juga ada warna lain, sepatu juga ada warna lain, ikat rambut juga warna lain. Jadi pemakaian warnanya yang terutama adalah 4 warna ya. Atau mungkin bisa juga untuk warna baju atau pakaian itu 1 warna saja juga bisa. Tapi setidaknya kita sudah punya warna kulit, warna untuk rambut, dan warna untuk baju. Nanti bisa di mix atau dipadu-padankan untuk underwear juga dengan sepatu dan ikat rambut. Jadi supaya hemat pemakaiannya bisa menggunakan yang bagian-bagian sedikit-sedikit ini bisa memakai warna benang pakaiannya ya. Seperti ini. Kemudian untuk mata, di sini saya pakai mata glitter. Jadi di bagian belakang mata ini ada glitternya. Ini opsional saja. Ini ukurannya 12 mm. Jadi memakai mata yang biasa juga tidak masalah ya. Di sini tidak pakai kawat, jadi ini tangan lemas ya, tidak kaku, dan juga posisinya jika mau pemotretan misalnya itu saya dibantu atau menggunakan jarum ya. Jadi dia supaya posisinya mendapatkan posisi yang diinginkan, misalnya seperti ini. Itu menggunakan jarum, bukan karena dia ada kawatnya. Ini tidak pakai kawat. Untuk bagian leher, penguatnya di sini saya menggunakan kayu atau tusuk sate ya. Sini pakai tusuk sate, jadi bukan kawat juga. Di sini tentu saja kita juga membutuhkan dakron sebagai isian. Hakpen yang dipakai, hakpen utama yang dipakai itu nomor 4. Kalau untuk benang katun sutra ini atau silk cotton itu nomor 4. Jadi keseluruhan ini memakai nomor 4. Hanya pada bagian pembuatan sepatu saja itu saya menggunakan nomor 5 supaya sepatu bisa muat atau bisa masuk ke bagian kaki boneka. Kita juga akan butuh gunting untuk memotong dan stitch marker membantu menandai. Ini ya, bila menggunakan safety eyes yang biasa itu juga tidak masalah. Di sini saya cuma membutuhkan sedikit benang warna hitam untuk sulaman sederhana, bagian alis, dan juga jarum tapestri untuk membuat sulaman sederhananya dan juga untuk menjahit lengan ke badan. Jadi ini keseluruhan, nanti dirajut hanya di bagian penyambungannya di bagian lengan saja. Dan ini ya, yang dijahit hanya sedikit saja sini. Jadi tidak banyak penjahitan. Kita mulai merajutnya dari bagian pembuatan yang kecil-kecil dulu ya. Oke, sekarang kita akan mulai membuat Meirinda Doll. Untuk membuat bagian tangan, kita awali dengan membuat 2 chain. Apabila teman-teman merasa kesulitan menggunakan awalan berupa 2 chain, silakan menggunakan awalan berupa magic ring.
Lalu kita mulai round 1 pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan 6 SC, sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Tidak perlu terburu-buru untuk membuatnya. Di sini nanti kita akan bekerja dalam continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch untuk mengakhiri setiap roundnya. Kita langsung membuat round berikutnya pada stitch yang pertama. Setelah membuat 6 SC, kita langsung lanjut round 2. Pada round 2, kita membuat pengulangan SC, kemudian increase sebanyak 3 kali, sehingga di akhir dari round 2 nanti kita akan punya 9 stitch. Jadi pada stitch pertama kita isi terlebih dahulu dengan SC. Sebentar, punya saya tidak pas. Ini SC terlebih dahulu. Silakan pasang stitch marker sebagai penanda awal round. Lalu setelah itu, pada stitch berikutnya kita isi dengan increase atau membuat 2 SC di dalam satu stitchnya. Ini adalah pengulangan pertama kita. Kita lanjutkan lagi sebelahnya untuk pengulangan kedua, SC. Lalu pada stitch berikutnya kita isi dengan increase, buat 2 SC di dalam satu stitch. Ini pengulangan kedua sudah selesai. Lanjutkan satu kali pengulangan lagi. Di sini SC, kemudian di stitch terakhir increase. Setelah selesai, kita lanjutkan round 3 sampai dengan round 4. Kita cukup membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi di akhir round kita tetap punya 9 SC. Lakukan ini sebanyak 2 round ya, round 3 dan round 4. Silahkan diteruskan terlebih dahulu, nanti kita bertemu di akhir dari round 4. Nih, saya sudah selesai sampai dengan round 4. Kemudian kita lanjut round 5. Pada round 5 kita buat bobble stitch pada stitch pertama ini. Membuat bobble stitch kita awali dengan membuat 5 DJ tapi tidak sampai selesai ya. Jadi seperti ini. Lilitkan benang pada hook seperti ini satu kali, kemudian kita masukkan hook ke stitch, kait benang seperti ini, lalu keluarkan melewati 2 loop, stop, lalu kita kait lagi seperti ini, melewati 2 loop, stop lagi. Lakukan ini sebanyak 5 kali di dalam satu stitch yang sama. Ini 3, kemudian 4, melewati 2 loop terus ya, lalu 5 seperti ini. Jadi bobble stitch kita sebenarnya terdiri dari 5 kali DC yang tidak selesai. Setelah itu kita masukkan benang melewati semua loop yang ada pada hook. Tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja supaya tidak nyantol di dalam. Lalu seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini.
Lalu kita lanjutkan dengan membuat 8 SC. Jadi tetap di akhir dari round 5 ini kita tetap punya 9 stitch ya pada akhirnya. Seperti ini. Nanti bobble stitchnya ini akan menjadi bagian jempol ya pada bagian tangan ini. Ini 3, 4, sisa benang bisa disisihkan dulu. 5, 6, 7, 8. Ini 8 SC plus 1 bobble, jadi tetap 9 ya. Maaf ya teman-teman, ini di layar agak silau tampilannya karena benangnya warnanya warna skin ya, warna terang juga, jadi dia memantulkan cahaya lampu. Kita lanjutkan round 6 sampai dengan round 22. Kita tetap membuat 9 SC di setiap roundnya, jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC saja, jadi sebanyak 17 round ya. Kita membuat seperti ini. Bisa dilihat pelan-pelan dulu, lihat seperti ini. Bobble stitchnya di sini. Ini kita beri 1 di sini. Kemudian lanjutkan 8 SC lainnya. Ada 8 stitch berikutnya. Jadi nanti lakukan ini berulang sampai dengan round 22. Jadi pengulangan membuat 9 SC-nya sebanyak 17 round. Kita ketemu di akhir dari round 22. Untuk bagian tangan nantinya kita akan membuat 2, dan untuk memudahkan pengisian dakron bisa dimulai ketika masih belum terlalu tinggi. Pemasangan atau pengisian dakron jangan terlalu penuh ya, jadi hanya sekitar sampai maksimalnya itu hanya 3/4 dari lengan, jadi mungkin sekitar round 15 saja pengisiannya seperti itu, dan juga tidak terlalu penuh supaya tangannya tidak terkesan kekar ya, jadi tetap ada cantik-cantiknya gitu ya untuk tangannya. Jadi bisa menggunakan bagian pangkal hakpen untuk membantu masukkan atau menggunakan stick kayu. Saya pakai sumpit seperti ini, masukkan sedikit-sedikit saja masukkannya, jangan langsung banyak pengisiannya karena nanti kalau terlalu banyak sekali isi dalam jumlah banyak gitu maksud saya, itu akan membuat ngejendol gitu ya, jadi kurang smooth nanti postur atau bentuk tangannya. Sedikit-sedikit saja, dorong perlahan, lalu setelah itu kita lanjutkan merajut. Gitu sampai dengan nanti sekitar round 15 saja pengisiannya, bagian atas bisa dibiarkan kosong nanti supaya memudahkan kita saat penjahitan ke bagian badan. Silakan dilanjutkan sampai mendapatkan 2 buah tangannya. Setelah selesai, nih buat 2 ya. Kemudian kita akan putus benang tanpa membuat tambahan 1 chain di akhir. Jadi langsung putus benang. Ini salah satu bagian lengan, ini saya potong tidak terlalu panjang, pendek saja. Kemudian yang sebelah lagi ini yang cukup panjang karena nanti akan kita pakai untuk
menjahit ke bagian badan. Jadi nanti penjahitannya itu hanya menggunakan satu utas. Jadi seperti ini. Langsung kita tempelkan. Jadi katakanlah badan boneka ada di tengah, kita tempelkan seperti ini. Nanti kita jahitnya langsung menembus dari kanan ke kiri, kiri ke kanan seperti itu. Jadi tidak kanan saja dulu, baru menjahit kiri saja dulu seperti itu. Bukan, tapi kita menjahitnya langsung. Tapi ini bukan suatu keharusan, jadi misalkan teman-teman ingin menjahitnya satu persatu, itu juga silakan. Untuk merapikan sisa benang, ini adalah stitch terakhir ya. Ini stitch terakhir. Kemudian kita bergeser ini kan stitch pertama dan stitch kedua. Nah, pada stitch kedua, masukkan hook melewati kedua loop di bagian atas ini. Kemudian tarik benangnya. Seperti ini. Lalu kita kembali ke stitch terakhir tadi. Tapi kali ini arah hooknya dari bagian belakang, maaf ya, silau ya. Jadi dari arah belakang dan hanya melewati bagian back loop saja. Jadi di sini dari stitch terakhir tadi hanya dari bagian back loop. Begini, lalu kait benang lagi masuk. Nah, nanti hasilnya akan lebih rapi. Kemudian ini bisa dimasukkan, lalu nanti kita akan jahitkan ke bagian body atau badan. Untuk membuat bagian telinga, kita awali dengan membuat 4 chain terlebih dahulu. Ini awalan saya sisakan lebih panjang sedikit ya, sekitar 5 cm. Untuk memudahkan nanti saat penjahitan. Jadi ini buat 1, 2, 3, 4. Lalu kita mulai pada chain keempat dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri. 1, 2, 3, 4. Atau kalau teman-teman kebingungan, kita masuknya adalah pada chain paling pertama di sini, paling ujung di sini ya. 3 chain yang awal di sini itu kita hitung sebagai 1 DC. Jadi pada 1 chain yang paling ujung ini kita isi dengan 5 DC sehingga nanti kita terhitung punya 6 stitch dengan 3 chain yang awalan tadi. Ini saya baru buat 1 DC, lalu 2 DC, 3, 4, 5, lalu terakhir untuk mengakhiri kita buat slip stitch pada ini bagian pusat ini ya. Di sini kita buat slip stitch seperti ini. Lalu tambah 1 chain sebagai pengaman, lalu kita putus benang. Sini putus benangnya cukup panjang nanti untuk penjahitan. Seperti ini untuk bagian telinganya. Jadi kanan dan kiri sama ya. Ini tinggal pemasangannya saja seperti ini. Kanan kiri kepala boneka kita.